Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini untuk melakukan wawancara kepada Kak Kredi. Perkenalkan, saya Diva Davina Majida dengan NPM 200820100036. Di sini saya berperan sebagai moderator. Sebelumnya, terima kasih kepada Kak Kredi telah meluangkan waktunya untuk kami. Ya, makasih juga ya. Ya, Kak. Pertemuan ini diadakan untuk memenuhi tugas edisi 2020, yang mana mahasiswa baru Sistem Informasi wajib melakukan wawancara dengan orang yang aktif di bidang organisasi lingkup jurusan Sistem Informasi UPN Veteran Jawa Timur. Untuk sesi wawancara, tiap masing-masing orang dipersilahkan untuk menanyakan 3 pertanyaan dan dibatasi waktu maksimal 5 menit. Baik, mungkin bisa langsung kita mulai saja, Kak, sesi wawancaranya. Oke, langsung aja ya. Untuk pewawancara pertama dipersilahkan menyampaikan pertanyaannya. Nilam mungkin? Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nilam Kumala Anggrani dari kelompok Aries, NPM 069. Langsung saja saya ke pertanyaan yang pertama untuk Kak Kredi. Oke ya. Bagaimana cara kakak mengatasi kelemahan yang ada di dalam diri kakak? Itu Kak, pertanyaan pertama dari saya. Ini langsung 3 pertanyaan atau satu-satu dulu? Mungkin satu dijawab Oh, gitu Kak. oke. Langsung aku jawab aja ya. Mengatasi kelemahanku ya. Jadi sebelum kayak mengatasi kelemahanku, aku kayak nyari dulu kelebihanku apa. Misal kayak kelemahanku misal kayak susah buat bangun pagi ya. Nah, nanti itu di situ aku akan nyari kelebihanku. Nah, kelebihanku kan aku bisa kayak cepat membaur sama orang ya. Nah, itu aku di situ mungkin bisa minta bantuan ke teman supaya bangunin aku, terus nanti aku bisa dibangunin mungkin lewat telepon atau apa gitu. Jadinya aku nggak terlambat kayak bisa kuliah atau ada kegiatan kayak ospek atau apa kayak gitu sih kalau dari aku. Terima kasih Kak untuk jawabannya. Ya, Tadi kan kakak juga mengutarakan bahwa kakak itu memiliki kelebihan cepat berbaur dengan orang. Nah, ini pertanyaan selanjutnya berhubungan. Bagaimana cara kakak memulai suatu obrolan dengan orang yang baru atau mungkin yang belum kakak kenal sama sekali? kalau dari aku sendiri sih biasanya ya mungkin kita kayak memperkenalkan diri sih. Halo, perkenalkan nama aku Gredi kayak gitu. Mungkin aku dari sistem informasi angkatan 2018. Terus aku ajak obrol gitu dengan pembicaraan yang santai-santai aja kayak apa kabar, terus misal kamu sukanya itu apa, bisa sukanya nongkrong atau sukanya nonton film atau apa kayak gitu. Nah, nanti dari kesukaannya lawan bicara kita tuh kita bisa ikuti gitu. Misal si teman kita itu suka suka nongkrong ya sudah nih kita ajak nongkrong supaya lebih akrab kayak gitu sih kalau aku. Baik Kak, terima kasih. Untuk yang terakhir, bagaimana cara kakak mengurangi rasa kekhawatiran yang berlebih yang ada di dalam diri kakak? Terima kasih. Ini kekhawatirannya dalam hal apa dulu ini? Mungkin kan kalau misal ya banyak tugas gitu kan ya, kalau kita awal-awal kan pastinya kan kayak nggak tahu ini gimana. Ya. Cara ngatasinnya kakak itu kayak gimana gitu? Oh ya, kalau dari aku kan ini kan biasanya kan ini kan aku udah semester 5 ya, dan juga kan biasanya tugas itu kan banyak ya, dan juga pasti ini aku khawatir tugasnya nggak selesai. Nah itu aku biasanya sih kayak kerjasama sih sama teman. Jadi misal nih kelompokan di mata kuliah A. Nah itu nanti aku mungkin bisa minta tolong dari kelompok yang lain itu buat kayak bantu gitu.
minta tolong bantuannya, dijelasin maksud tugasnya itu apa. Jadi supaya kelompokku itu bisa paham. Atau juga kalau di tugas individu itu aku biasanya juga nanya ke teman, ini maksudnya tugasnya apa sih? Nah, itu aku biasanya nanya ke teman-teman yang lebih paham atau lebih pintar gitu dari aku. Jelaskan dan juga untuk mengatasi kekhawatiran itu aku juga ngerjain tugasnya itu nggak mepet-mepet. Takutnya kan kalau mepet-mepet kan nanti nggak selesai ya tugasnya. Jadi aku misal dikasih tugasnya hari Senin ya, nah aku hari Senin itu langsung nanya ke temanku itu maksud dari tugasnya apa, nah itu aku segera nyelesain tugasnya biar bisa dikumpulin tepat waktu. Itu sih dari aku. Terima kasih Kak atas semua jawaban dari pertanyaannya. Saya Ya, kembalikan lagi ke Diva. Untuk wawancara kedua, Bahrul mungkin silahkan menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Bahrul Zakaria, NPM 200820101024. Saya mau bertanya alasan kakak masuk organisasi. ini pertanyaan pertama, alasan aku ikut organisasi ya. Jadi kan sebelum aku ikut organisasi di kampus itu kan aku di SMA kan juga ikut OSIS ya. Nah, dari OSIS itu aku juga dapat dapat beberapa pengalaman gitu ya. Nah, terus aku di kampus itu aku kayak termotivasi atau tertantang gitu untuk ikut organisasi di kampus. Soalnya kan untuk organisasi di kampus sama di SMA itu kan beda ya. Kalau di SMA itu kita masih kayak dibimbing sama guru. Nah, kalau di dunia perkuliahan atau di kampus itu kita kayak mikir sendiri gitu. Jadi nggak tanpa bantuan dari dosen. Mungkin dosen itu cuma kayak Pak Cahyo itu cuma bagian ACC proposal kayak gitu aja sih. Jadinya aku eh, termotivasi dan tertantang untuk ikut organisasi. Terus alasannya juga aku ikut organisasi itu aku juga apa ya ingin ingin melatih soft skillku sih, terutama di public speaking ya. Soalnya kan waktu di SMA itu kan aku ikut organisasi itu masih kayak kayak malu-malu atau takut ngomong di depan umum ya. Nah, jadi aku tertanam juga ikut organisasi di kampus tuh supaya bisa melatih public speakingku menjadi lebih baik. Oke, kayak itu aja sih dari aku. Mungkin bisa next pertanyaan selanjutnya. Yang kedua, cara bagi waktu antara kegiatan organisasi dan belajar itu gimana, Kak? Oke. Membagi waktu antara organisasi sama belajar ya. Biasanya kan kalau untuk untuk acara organisasi itu kan nggak menentu ya jadwalnya, bisa aja hari Rabu sore ada rapat atau gimana gitu ya. Nah, kalau misalnya hari Rabu itu aku ada jadwal rapat ya. Nah, nanti setelah rapat itu kan biasanya nggak bakal lebih dari jam jam 6 atau jam 7 malam kan. Nah, setelah rapat itu aku bakal usahain untuk belajar belajar dari materi-materi perkuliahan sebelumnya. Atau juga setelah rapat aku bisa ngerjain tugas-tugas yang dikasih sama dosen itu. Jadinya apa ya? Jangan sampai kamu ikut organisasi tapi itu mengganggu mengganggu belajarmu. Kalau misal organisasi itu mengganggu belajarmu, berarti kamu masih belum bisa membagi waktumu. Itu sih. Dan terakhir, ospek apakah wajib untuk seluruh maba? Katanya itu buat syarat KKN dan skripsi. Nah, ini mungkin apa ya? Mungkin ini isu-isu ya. Kalau dari aku sendiri ya, untuk menurutku pribadi ya, ospek itu bukan cuma sebagai apa ya, kayak formalitas kamu ikut ikut apa kayak KKN sama skripsi ya, tapi dari ospek tuh apa ya, kamu tuh bisa lebih kenal lagi sama teman-teman angkatanmu kan. Kalau nggak ada ospek ya, bisa nggak ada ospek kan kamu nggak bakal apa ya, susah untuk mengenal teman-teman seangkatan kan, karena nggak ada wadah yang memfasilitasi kalian untuk mengenal teman-teman kalian kan. Kalau misal nih, misal nggak ada ospek, terus ujung-ujung kalian langsung kelas, kan jatuhnya kan aneh. Duh, ini temanku siapa kok tahu-tahu sudah ada di kelas kayak gitu kan. Nah, dengan ospek tuh
kalian tuh diberikan wadah dan fasilitas untuk mengenal teman-teman seangkatan. Terus juga kalau di ospek itu kan kalian kan diberi materi-materi ya, kayak contohnya kemarin di edisi itu kalian diberi materi kayak public speaking sama critical thinking ya. Nah itu bisa kalian gunakan waktu waktu perkuliahan sih. Jadi itu sangat-sangat berguna, bisa kalian gunakan waktu perkuliahan. Misal kayak public speaking ya, kan nanti kalian kalau kuliah itu kan pasti ada presentasi ya. Nah itu dengan adanya materi yang diberikan di ospek tuh kalian ada bekal untuk menjalani perkuliahan ke depannya. Kayak itu sih kalau menurutku pentingnya ospek. Jadi bukan semata-mata ospek itu cuma buat formalitas skripsi sama KKN sih. Soalnya di dalam ospek tuh banyak apa ya, banyak banyak manfaatnya nggak apa ya nggak bisa dikasih tahu sih. Bener-bener banyak manfaatnya. Oke, terima kasih Kak. Ya, Untuk sama. selanjutnya, Nurul mungkin bisa. Ya, perkenalkan nama saya Nurul Yuniadila, MPM 20082010033. Saya mau bertanya, pertanyaan pertama, kenapa kakak milih sistem informasi di UPN Veteran Jatim? Oke, ini sedikit cerita ya. Jadi kan dulu aku di SMA itu kan sama kayak Bahrul ya di SMA Darustomo itu kan swasta ya. Nah itu aku waktu SNM itu kan milih di UNER sama di SI UPN ya. Tapi masih belum beruntung jadinya aku coba di SBM. Nah di SBM itu aku kan waktu tahunku kan masih bisa milih tiga prodi ya atau ada tiga pilihan. Nah pilihan yang pertama itu aku milih di UNER tuh pendidikan apoteker karena aku kayak pengen jadi apoteker karena menurutku tuh apoteker tuh kan keren ya bisa kayak buat obat-obatan, ngasih obat-obatan, bisa menyembuhkan banyak orang ya. Terus kalau yang pilihan kedua itu di sistem informasi UNER karena menurutku itu kayak masih masuk akal aku masuk di sistem informasinya UNER karena kan kalau ITS kan seperti yang kita ketahui ya untuk masuk di ITS itu kan benar-benar susah. Nah, makanya aku sedikit cari aman sih di sistem informasi UNER. Nah, terus di yang pilihan ketiga itu aku baru milih sistem informasi UPN. Soalnya kan menurutku kayak jarak jarak rumahku sama UPN kan benar-benar dekat ya karena kan rumahku rumahku ke UPN kan cuma 5 menit. Jadi itu juga salah satu alasanku sih milih di UPN itu. Terus kalau untuk milih sistem informasinya sendiri itu karena menurutku itu apa ya waktu pertama kali aku cari-cari di Google itu pengertiannya tuh keren. Jadi sistem informasi itu dia tuh menggabungkan teknologi, manusia dan juga bisnis kan. Kan kalau dilihat orang awam tuh kan keren kan. Nah, mungkin itu sih salah satu penyebabnya juga aku milih di SI. Itu aja sih sedikit cerita dari aku. Iya Kak, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, waktu semester awal pastinya kan rada kaget ya. Itu mata kuliah apa yang menurut kakak itu paling sulit? Terus gimana cara kakak ngatasinnya gitu? Biar gak kayak beban gitu. Untuk di semester 1 ya, kan basicku kan dari SMA ya. Jadi kan kok kayak diajari BP atau kayak lainnya tuh kan masih kayak kaget gitu kan. Nah, itu apa ya? Menurutku mataku yang paling susah itu menurutku BP sih, soalnya kan benar-benar belajar dari nol ya. Di SMA pun itu di SMA pun itu nggak diajari kayak kayak pemrograman itu nggak ada sama sekali kan atau komputer kan nggak ada. Nah, jadinya menurutku tuh BP itu benar-benar susah. Apalagi kan nanti di BP itu kan diajari juga OOP kan. Nah itu benar-benar susah sih menurutku. Terus untuk mengatasi mataku yang susah sih sama kayak jawaban dari penanya sebelumnya. Jadi aku eh, sering-sering nanya ke teman-teman yang lebih lebih paham dan lebih pintar dari aku. Terus
juga dulu itu waktu semester 1 itu teman-temanku itu enggak sih, bukan teman-teman, ada satu teman tuh yang memberikan fasilitas rumahnya tuh dibuat jadi tempat belajar bareng. Jadi teman-teman yang masih belum paham itu bisa belajar bareng di rumahnya temanku itu. Jadi teman-temanku yang paham itu ngajari ke teman-teman yang belum paham. Itu pas waktu mau UAS sih. Jadi ya waktu UAS tuh untuk matkul BP itu bisa teratasi sih. Jadi lebih mudah jawabnya. Mungkin itu aja jawaban dari aku. Untuk pertanyaan terakhir, menurut kakak lebih penting organisasi atau IPK? Ini pertanyaan yang agak berat sih, organisasi atau IPK ya. Kalau menurutku sih ya, menurutku itu sama-sama penting. Tapi kan tujuannya kita di sini kuliah kan ya untuk mendapatkan gelar Eskom ya kok di sistem informasi ya. Ya otomatis sih yang utama ya harus mendapatkan nilai yang bagus dulu. Jadi sebelum kita ikut organisasi ya kita juga harus mendapatkan nilai yang bagus sih. Soalnya kan misal kalian ikut hima atau BEM kan ada minimal persyaratan minimal IPK kan. Jadi menurutku IPK tetap yang nomor 1 sih. IPK yang diutamakan. Nah setelah itu kalian bisa mencari pengalaman soft skill itu ya dari ikut organisasi kayak hima atau iskom atau juga kok di fakultas itu ada BEM. Mungkin seperti itu sih. Terima kasih Kak untuk jawabannya. Saya kembalikan lagi ke Diva. Baik, mungkin untuk pertanyaan berikutnya, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Kak Freddy. Oke. Yang pertama, menurut kakak pribadi sistem informasi itu apa sih? Aku jawab ya. Menurutku itu sistem informasi ya. Sistem informasi itu merupakan sebuah jurusan yang menghubungkan antara teknologi, orang dan juga organisasi atau perusahaan. Jadi ya di situ kita itu selain belajar sebuah pemrograman, kita juga harus bisa belajar bahasa manusia. Nah, apa sih bahasa manusia itu? Jadi bahasa manusia di sini yang dimaksud itu bahasa untuk meyakinkan seseorang itu agar jasa seorang misal sistem analis itu bisa dipakai. Jadi kan nanti kan kalau misal ada proyek ya, nah itu kan nanti sebelum ada proyek itu kan ada sebuah perjanjian ya atau dokumen yang harus diselesaikan. Nah, seorang seorang sistem analis itu nanti harus bisa kayak meyakinkan kliennya itu agar dia itu mau memakai jasanya. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Dan juga sistem informasi kan juga belajar pemrograman ya. Nah, nanti di pemrograman itu kalian akan mengimplementasikan permintaan dari klien tersebut. Jadi seperti itu sih menurutku sistem informasi. Terima kasih Kak atas jawabannya. Untuk pertanyaan kedua, apa pendapat kakak tentang mahasiswa baru sistem informasi yang belum dapat basic sama sekali karena lulusan SMA? Apa bisa dikatakan ia memilih jurusan yang salah? Oh ya, ini menurutku pribadi ya. Apa tadi? Salah mirip jurusan atau gimana tadi? Kan kalau misalkan lulusan dari SMA itu kan belum dapat basic sama sekali Kak. Iya. Itu bisa dikatakan salah pilih jurusan atau gimana? Kalau menurutku sih ya itu bukan salah milih jurusan sih. Soalnya kan rata-rata anak-anak yang masuk di sistem informasi dari SMA itu kan nggak dapat basicnya pemrograman atau juga analisis dan lain-lain ya. Nah itu menurutku tuh sih bukan salah jurusan, cuma kita itu sebagai mahasiswa tuh harus bisa belajar mandiri juga.
Jadi di luar jam perkuliahan itu ya kita harus belajar juga, mencari referensi-referensi itu. Bisa nih kayak kayak Java ya, bisa diajar sama Pak Cahyo. Nah, pas kalian diajar BP itu kan biasanya kan ini maksudnya Pak Cahyo apa ya? Nah, nanti dari situ kita di luar jam mata kuliah itu kita bisa bisa belajar sendiri ya, belajar sendiri itu ya dengan cara tanya teman atau kita bisa nyari nyari buku-buku tentang pemrograman terus kita belajar sendiri terus nyoba-nyoba sendiri itu sih. Jadi menurutku bukan bukan salah jurusan tapi gimana caranya kita itu untuk belajar di jurusan tersebut. Jadi nggak ada kata nggak bisa sih, soalnya semua ilmu yang diciptakan oleh manusia ya pasti bisa kita pelajari karena ilmu itu kan yang buatkan manusia. Jadi menurutku pasti bisa dipelajari. Terima kasih Kak. Untuk yang terakhir masih berkaitan dengan pertanyaan kedua tadi, bagaimana saran atau motivasi Kakak agar mahasiswa baru yang belum dapat basic tersebut tidak merasa bahwa dirinya memilih jurusan yang salah? Ya, ini saran dari aku ya. Jadi kalian kan sudah punya angkatan 2020 ya. Jumlahnya kan kurang lebih 188 ya kalau nggak salah ya. Nah itu nanti dari sana kalian bisa apa ya melakukan pendekatan sih sama masing-masing teman-teman itu. Jadi bisa nih kalian ada grup atau apa. Nah nanti kalian bisa tanya siapa nih yang ngerasa masih bingung atau rasa nggak betah. Nah nanti kan bisa ada yang ngomong ya, ini nih aku masih bingung sama mata kuliahnya terus aku juga nggak betah. Nah itu kalian mungkin bisa melakukan pendekatan secara personal sih. Jadi kalian bisa apa ya bisa ngasih pengertian. Jadi kok sebenarnya tuh ya kuliah tuh nggak susah. Cuma kita tuh harus belajar sih. Itu soalnya kan untuk untuk kuliah sendiri di SI itu kan ya juga bisa dibilang mudah-mudah susah gitu ya. Mudah-mudah susah gitu. Jadinya ya kita harus bisa memberi pengertian ke anak tersebut sih yang mungkin merasa salah jurusan. Terus kita kalau misal ada teman-teman yang rasa salah jurusan ya jangan jangan dijauhi, itu harus malah kita deketi sih supaya dia tuh semakin dirasa nyaman sama lingkungannya. Soalnya kan biasanya kan anak-anak yang nggak betah atau merasa salah jurusan itu kan dia merasa kayak aduh ini mata kuliahnya kok susah ya. Nah itu solusinya ya itu tadi kalian harus harus melakukan pendekatan sih supaya anak tersebut tuh merasa nyaman di lingkungan barunya. Kayak gitu sih. Terima kasih Kak untuk semua jawabannya. Ya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, Violet. Ya, jadi di sini saya punya beberapa pertanyaan. Mungkin Kak Kredi bisa menjawab. Yang pertama, apa sih manfaat masuk organisasi yang benar-benar terasa nyata menurut Kak Kredi sendiri? Oke, langsung aku jawab ya. Menurutku manfaat yang paling benar-benar aku kerasa ikut di organisasi itu kita bisa menerima pendapat dari orang lain. Kan biasanya kan kita bisa nih ya ada suatu kasus tuh kita itu diskusi ya, kita diskusi di rapat. Nah, itu kan pasti ada anak yang memberikan pendapatnya ya. Nah, di situ kita sebagai anak organisasi itu harus bisa menerima pendapat dari orang lain. Jangan sampai pendapat kita itu kita paksakan agar dipakai oleh organisasi itu bisa ya kayak ospek. Bisa kayak ospek tugas bisa ada yang saran tugasnya maba itu harus kayak kayak A. Nah, itu nggak boleh. Jadi kita harus dengerin pendapatnya dari beberapa anak. Nah, dari beberapa pendapat itu nanti kita cari jalan tengahnya yang terbaik. Jadi itu menurutku apa ya manfaat yang paling aku dapat sih di organisasi bisa menerima pendapat orang lain. Mungkin kayak itu sih. Oh jadi keluar ini ya.
Oh iya, Iya, iya. Kak. Iya Kak, Sinyalnya mungkin nggak stabil, jaringannya. Kak, dari tadi. Iya. Oh ya, nggak apa sih ini kan sambil cerita dikit-dikit juga ya. Sebenarnya untuk manfaat ikut organisasi ya nggak cuma kayak menerima pendapat juga sih. Jadi kita di organisasi ya juga belajar bagaimana caranya kerjasama sih. Nah, dari kerjasama itu nanti kan bisa menghasilkan sebuah 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 event yang bisa berjalan dengan baik kan. Kalau sebuah event yang bisa berjalan dengan baik itu kan ya dengan cara kerjasama tim kan. Nggak mungkin kan sebuah sebuah event itu kita kerjakan dengan satu orang aja. Pasti kan sebuah event itu kan dikerjakan oleh banyak orang ya. Misal 30 orang aja. 30 orang itu ya bakal bekerja sama buat menyukseskan acara tersebut. Jadi manfaat yang aku dapat ya yang paling kerasa itu ya itu tadi bisa menerima pendapat orang lain sama bekerja sama secara tim. Mungkin kayak gitu Violet. Atau gini aja ini kan Violet ini agak jaringannya bermasalah ya. Gimana kalau misal untuk pertanyaannya dimasukin di chat aja, di chat Zoom terus nanti aku jawab gitu, gak apa-apa. Udah di chat Kak, boleh dijawab. Oke, oke. Oh ya, ini ya. eh, aku aku ini lagi aku baca lagi pertanyaannya. Kegiatan organisasi apakah yang menurut kakak sangat mengesankan? Eh, ini kan aku di Himasimus sendiri kan diamanai Mbak Tata kan menjadi kepala Departemen Kaderisasi ya. Jadi menurutku ya kegiatan kaderisasi yang berkesan itu ya itu sih dari ospek-ospek itu dari dimensi terus ada edisi terus nanti kalian ada juga ospek selanjutnya kalau misal pandemi sudah selesai semoga aja bisa offline sih itu namanya pekan serasi tapi dari ketiga ini itu yang paling berkesan itu waktu aku jadi ketua pelaksana sih waktu jadi ketua pelaksananya di ospek yang ketiga itu pekan serasi itu waktu waktu periodenya Mas Niko yang kemarin itu loh periodenya Mas Niko yang ngasih materi kritik. Nah itu aku diamanai jadi ketua pelaksana sih jadi menurutku itu sangat-sangat berkesan karena itu pengalaman pertamaku menjadi ketua pelaksana di sebuah organisasi karena untuk memimpin banyak orang itu kan nggak gampang juga ya soalnya kan pemikiran orang itu beda-beda. Nah, gimana caranya kita untuk menyatukan
banyak pikiran tuh ya dengan cara itu tadi. Kita harus mendengarkan pendapat orang itu, terus kita kumpulkan jadi satu, terus dicarikan solusinya. Jadi itu sih pengalaman paling berkesan waktu aku jadi ketua pelaksananya di Pekan Serasi. Terus lanjut aja ya. Apa pengalaman buruk kakak mengikuti organisasi dan bagaimana kakak mengatasinya? Eh, untuk pengalaman buruk sendiri itu sebenarnya ya juga ada banyak sih, tapi mungkin aku cuma bisa sebutin beberapa aja ya. Mungkin yang pertama itu pengalaman burukku itu mungkin eh, yang pertama pendapatku itu nggak didengerin sama orang-orang. Jadi misal dia, aku punya punya pendapat A, nah tapi pendapatku itu nggak didengerin sama sama teman-teman yang lain. Nggak tahu itu kenapa ya. Mungkin karena pendapatku itu kurang 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 bagus atau mungkin gimana kan nggak tahu ya. Tapi menurutku itu pengalaman yang buruk sih, karena kan harusnya di organisasi itu kan pendapat-pendapatnya orang itu kan harus didengerin dan di itu ya apa namanya kayak dipertimbangkan lagi kan. Nah tapi ini pendapatku waktu itu nggak didengerin. Terus atasinya gimana ya? Aku itu sih lebih ke arah ngomong langsung ke Kahimanya waktu itu, misal Mas Niko ya, aku langsung langsung ngomong, Mas ini kok pendapatku kok nggak didengerin ya. Jadi gimana caranya tuh Mas Niko tuh bisa bisa dengerin pendapatku sih. Jadi supaya Himasivo tuh kedepannya bisa lebih baik lagi. Terus untuk pengalaman buruk yang lainnya itu mungkin ini sih, pengalaman buruk itu biasanya rata-rata itu capek sih. Kan kita kan di organisasi itu kan kita nggak dibayar, terus kita terkadang tuh juga kalau harus urunan ya terpaksa harus urunan, dan apa ya, hasil yang kita dapatkan tuh biasanya ya cuma berupa pengalaman dan sertifikat gitu kan. Eh, menurutku itu apa ya, capek itu ya juga salah satu apa ya pengalaman buruk sih, soalnya kan dengan kita capek itu kan otomatis kan istirahatnya kurang ya, istirahat cuma 2 atau 3 jam untuk sebuah event, misal kayak edisi ini ya. Untuk edisi sendiri kemarin tuh aku cuma tidur beberapa jam karena mikiri mikiri konsepnya edisi sendiri, terus teknisnya tuh gimana. Jadi bener-bener apa ya, waktu, tenaga, pikiran tuh terkuras semua sih. Tapi dari pengalaman buruk yang capek ini tapi bisa dijadikan apa ya, pengalaman yang baik juga. Jadi untuk kedepannya ya gimana caranya aku jangan sampai apa ya, jangan sampai capek lagi sih. Kan bisa aja aku kayak konsep acaranya itu jauh-jauh hari ya. Mungkin waktu yang kemarin itu aku konsep acaranya itu terlalu terlalu mepet. Nah, untuk kedepannya aku harus konsep acara itu ya jauh-jauh hari supaya waktu istirahatku nggak terganggu. Mungkin kayak itu sih pengalaman-pengalaman buruk aku sama ikut organisasi. Mungkin kok ada waktu mau bertanya lagi nggak apa-apa kok. Mungkin yang mau sharing-sharing atau apa gitu, bebas. Terima kasih banyak Kak Ferry telah menjawab pertanyaan dari kami. Saya rasa sudah cukup. Demikian wawancara dan diskusi kita pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya. Terima kasih Kak. Ya, Terima kasih Kak. Terima kasih, Kak. ya sama-sama.